Raka selalu percaya pernikahannya dengan Arini akan langgang karena sejak awal kami berjanji untuk saling menjaga, seberat apapun ujian yang datang. Namun, semuanya runtuh ketika suatu malam Raka menemukan pesan singkat di ponselnya, pesan yang bukan dari laki-laki, melainkan dari seorang wanita. Kalimat-kalimat penuh rindu yang seharusnya hanya kuterima sebagai suaminya. Saat itu Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang, dan satu pertanyaan menghantam kepalanya tanpa ampun. Apakah selama ini istriku benar-benar mencintaiku? Atau justru ia menyembunyikan cinta lain yang tak pernah kubayangkan? Namaku Raka. Aku adalah seorang pria sederhana yang hidup di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidupku tidak pernah aku anggap istimewa. Aku bekerja sebagai pegawai kantoran di sebuah perusahaan swasta dengan gaji pas-pasan namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, aku selalu percaya bahwa kebahagiaan terbesar seorang pria adalah ketika ia memiliki keluarga yang utuh, istri yang setia, anak-anak yang tumbuh sehat, dan rumah yang hangat. Aku selalu berusaha keras untuk mewujudkan mimpi itu, dan aku mengira semuanya sudah kucapai ketika aku bertemu dengannya. Alina. Alina adalah seorang wanita yang, bagaimana aku harus menjelaskannya? Dia cantik dengan cara yang sederhana namun memikat. Kulitnya putih bersih, matanya bulat dengan tatapan teduh yang mampu membuat siapapun merasa nyaman. Tapi yang paling membuatku jatuh hati padanya adalah kecerdasannya. Dia bukan tipe wanita yang hanya bergantung pada paras cantik. Dia pekerja keras, punya karier gemilang di bidang kreatif, dan selalu bisa membuat orang-orang di sekitarnya kagum dengan ide-idenya. Aku bertemu Alina di sebuah acara kampus saat kami masih menjadi mahasiswa. Awalnya hanya sekadar pertemuan singkat, obrolan ringan, hingga akhirnya menjadi lebih intens ketika aku nekat mengajaknya minum kopi di warung kecil dekat kampus. Dari situlah kisahku dimulai, kisah yang aku pikir akan penuh kebahagiaan. Kami menikah setelah lulus kuliah. Saat itu, aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Aku masih ingat hari pernikahan kami. Senyumnya yang begitu indah di balik riasan tipis, sorot matanya yang membuatku percaya bahwa ia adalah rumahku. Saat ijab kabul terucap, hatiku bergetar. Aku yakin ya, aku benar-benar yakin bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan kami jalani bersama, sampai rambut kami memutih. Namun, kehidupan rumah tangga ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Awalnya semua terasa manis. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan, ia menyiapkan bekal untukku sebelum berangkat kerja. Malam hari kami menghabiskan waktu dengan obrolan ringan sambil menonton televisi. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Aku merasa punya istri yang sempurna. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berbeda. Alina selalu tampak jauh. Bukan berarti ia tidak perhatian, bukan pula berarti ia tidak sayang. Hanya saja ada semacam jarak tak terlihat di antara kami. Kadang ketika aku pulang kerja, aku berharap ia menyambutku dengan pelukan. Tapi yang aku dapatkan hanyalah senyuman tipis dan pertanyaan formal. Gimana kerjaanmu hari ini, Mas? Aku pikir mungkin itu hanya rasa lelah. Aku mencoba memahami, karena pekerjaannya sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan besar juga pasti menguras tenaga. Tapi semakin lama, semakin terasa bahwa ada yang tidak biasa. Aku tidak pernah mendengar dia bercerita tentang perasaan terdalamnya. Tidak ada keluh kesah soal tekanan di kantor, tidak ada tangisan kecil saat sedang rapuh. Seakan ada dinding yang memisahkan hatinya dariku. Kadang aku merasa dia bersikap baik hanya karena kewajiban sebagai seorang istri, bukan karena benar-benar ingin. Tapi aku selalu menepis pikiran itu. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, Raka, jangan berlebihan. Kamu hanya terlalu sensitif. Semua rumah tangga pasti punya fase dingin. Meski begitu, rasa hampa itu semakin kuat. Ada satu malam yang tak pernah kulupakan. Malam itu hujan deras, udara dingin menusuk tulang. Aku duduk di ruang tamu, menatap gelas kopi yang sudah dingin. Alina sedang di kamar, sibuk dengan laptopnya. Aku masuk perlahan, berharap kami bisa bercengkrama. Lin, panggilku pelan. Sahutnya, matanya tetap menatap layar. Kamu nggak capek? Sudah malam loh, istirahat. Yuk. Nggak, Mas. Deadline.
Aku harus selesaikan ini malam ini, jawabnya datar. Aku terdiam, bukan karena aku tidak mengerti pekerjaannya, tapi karena aku rindu. Rindu sekadar duduk bersama tanpa harus bicara soal pekerjaan, rindu tatapannya yang penuh hangat. Aku pulang larut malam beberapa kali, sengaja ingin mengejutkannya. Tapi yang kutemui adalah dirinya yang asik menatap layar ponsel, tersenyum pada sesuatu yang tak ku ketahui. Saat kutanya, ia hanya berkata, "Teman kantor, Mas, lagi chatting." Aku percaya. Tentu saja aku percaya. Karena aku ingin percaya. Karena aku takut jika aku tidak percaya, semua akan runtuh. Namun di balik itu, ada suara kecil di hatiku yang selalu berbisik. Ada yang dia sembunyikan, Raka. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui tentangnya. Suaranya semakin lama semakin nyaring. Sampai akhirnya, aku mulai mengingat kembali beberapa hal aneh yang pernah kulihat. Tatapan Alina yang berbinar saat berbicara dengan beberapa teman wanitanya. Cara dia sering menyebut nama seorang rekan kerja, Nala, dengan senyum yang berbeda. Bahkan saat aku mencoba meraih tangannya di malam-malam tertentu, ia menariknya halus dengan alasan lelah. Aku menutup semua tanda itu dengan kebodohan yang kusebut cinta. Aku tidak ingin curiga. Aku tidak ingin kehilangan. Namun hatiku sendiri tahu, ada sesuatu yang salah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa aku tidak mengenal istriku. Hari-hari berlalu seperti biasa. Setidaknya dari luar, orang-orang yang melihat kami mungkin akan berkata bahwa pernikahan kami tampak harmonis. Kami masih tinggal di rumah mungil yang dulu kami bangun bersama. Kami masih sering terlihat berangkat kerja bersama ketika jadwal memungkinkan. Dan kami masih memamerkan senyum manis di depan keluarga besar saat acara kumpul-kumpul. Namun yang orang-orang tidak tahu adalah, di balik senyum itu, ada jurang yang semakin lebar. Aku, Raka, mulai merasakan sesuatu yang semakin jelas. Bukan hanya sekadar rasa lelah atau jenuh dalam rumah tangga. Ada yang berbeda dengan Alina, dan aku tidak bisa lagi menutup mata. Pernah suatu malam, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Saat aku membuka pintu rumah, suasana terasa hening. Lampu ruang tamu masih menyala, menandakan ada orang di rumah. Aku melangkah perlahan, berharap menemukan istriku sedang memasak atau duduk santai menonton televisi. Tapi yang kudapati adalah Alina. Duduk di sofa, earphone menempel di telinganya, dan wajahnya tersenyum lebar seakan dunia luar tak ada artinya. Aku berdiri cukup lama memperhatikannya. Itu senyum yang sudah lama tidak kulihat lagi ditujukan untukku. Senyum tulus, senyum hangat, senyum penuh kebahagiaan. Hatiku mencelos. "Lin," panggilku pelan. Ia tersentak, buru-buru melepas earphone. Wajahnya berubah kikuk. "Mas, kok pulang cepat?" tanyanya. Aku mencoba tersenyum meski dadaku terasa sesak. "Kangen." "Jeti pulang cepat?" "Oh," jawabnya singkat. Tangannya cepat-cepat mematikan layar ponsel. Malam itu aku tidak menanyakan apa-apa. Aku menahan diri, pura-pura tidak melihat apa yang sebenarnya sudah jelas di depan mata. Tapi hatiku bergemuruh. Siapa yang membuatnya tersenyum begitu indah? Mengapa senyum itu tidak pernah lagi kuberikan alasan untuk muncul? Hari-hari berikutnya pun sama. Alina semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Kami jarang sekali berbicara dari hati ke hati. Jikapun ada percakapan, topiknya hanya soal pekerjaan, tagihan listrik, atau rencana belanja bulanan. Tidak ada lagi tawa panjang seperti dulu. Tidak ada lagi pelukan hangat sebelum tidur. Aku mulai merasa, seakan-akan aku hanya teman serumah, bukan suami. Puncaknya terjadi saat ulang tahunku. Aku tidak pernah meminta banyak dari Alina. Aku hanya berharap sedikit perhatian, mungkin ucapan manis, atau kue sederhana seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun itu berbeda. Aku bangun pagi dengan penuh harap, menanti ucapan selamat ulang tahun darinya. Namun yang kudapati hanyalah meja makan dengan piring kosong, dan secari kertas kecil yang ia tempel di kulkas. "Mas, aku ada meeting penting. Jangan lupa sarapan ya, Alina." Tidak ada ucapan ulang tahun, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman di kening. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia lupa karena terlalu sibuk. Tapi sepanjang hari itu, ponselku sunyi.
Tidak ada pesan darinya. Tidak ada panggilan. Malamnya, saat ia pulang, aku masih menunggu. Hatiku sudah penuh campuran marah dan kecewa. Aku menatapnya yang masuk dengan wajah lelah. "Lin," panggilku dengan suara bergetar. Ia melepas sepatu tanpa menoleh. "Kamu lupa sesuatu?" tanyaku. Alina terdiam. Lalu dengan ekspresi datar ia berkata, "Oh, maaf banget, Mas. Happy birthday. Aku tadi sibuk banget, sampai lupa." Seketika hatiku hancur. Ucapan itu meluncur tanpa rasa, tanpa tatapan hangat. Seakan hanya formalitas. Aku menunduk. "Iya, nggak apa-apa." Tapi dalam hati, aku merasa benar-benar tidak dianggap. Malam itu aku keluar rumah, berjalan tanpa tujuan. Di jalan gelap yang sepi, aku duduk di bangku taman. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah sebagai suami? Apakah aku terlalu menuntut? Atau memang ada sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan? Aku teringat beberapa bulan lalu, saat Alina tiba-tiba begitu dekat dengan seorang rekan kerjanya. Namanya Naila. Seorang wanita berpenampilan menawan, energik, dengan gaya bicara yang penuh semangat. Aku tahu tentang Naila karena Alina sering menyebut namanya. Awalnya aku senang. Aku pikir, bagus kalau istriku punya teman dekat di kantor. Itu bisa membuatnya lebih bahagia. Tapi lama-lama, aku sadar ada yang aneh. Alina sering pulang larut malam dengan alasan makan malam bersama Naila. Bahkan beberapa kali, ketika aku mengajaknya berlibur, ia menolak dengan alasan sudah ada janji. Dengan Naila, aku sempat bercanda. "Kamu lebih sering sama Naila daripada sama aku, Lin." Tapi Alina hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Kan beda, Mas. Sama kamu kan tiap hari." Jawaban itu membuatku terdiam. Bukan karena lucu, tapi karena terasa begitu dingin. Di mataku, Alina sudah tidak lagi memandangku dengan cara seorang istri memandang suami. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang hanya Naila tahu. Semakin hari, jarak itu semakin lebar. Aku mencoba mendekat, tapi dia menjauh. Aku mencoba meraih, tapi dia menepis. Aku mencoba mencintai, tapi aku merasa cintaku tidak lagi diterima. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku terbangun jam 2 pagi, mendapati tempat tidur di sampingku kosong. Aku keluar kamar dan melihat Alina duduk di ruang tamu, lagi-lagi dengan ponselnya. Wajahnya tersenyum samar, tangannya mengetik cepat. Aku berdiri di ambang pintu. "Chat sama siapa, Lin?" tanyaku dengan suara rendah. Ia terkejut, lalu menoleh cepat. "Nggak, cuma grup kantor." Aku menelan ludah. "Jam segini?" "Ya, kadang ada aja obrolan." Jawabnya singkat, lalu buru-buru mematikan layar ponsel. Aku tahu ia berbohong, tapi aku terlalu takut untuk memaksanya jujur. Karena aku tahu, jika kebenaran keluar, aku mungkin tidak akan sanggup mendengarnya. Dan malam itu aku mulai benar-benar menyadari, istriku bukan hanya jauh dariku, tapi ada kemungkinan hatinya sudah berpindah. Bukan kepada pria lain, tapi pada sesuatu yang bahkan belum berani aku akui pada diriku sendiri. Hari-hari setelah ulang tahunku terasa semakin dingin. Rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat pulang kini hanya terasa seperti bangunan kosong yang aku huni bersama seorang wanita asing. Setiap kali aku menatap wajah Alina, aku seperti melihat seseorang yang penuh rahasia, seseorang yang menutup rapat hatinya dariku. Aku mencoba bertahan. Aku masih percaya bahwa semua ini hanyalah fase. Aku masih berharap suatu hari Alina kembali padaku seperti dulu, tertawa kecil saat menonton film, menatapku dengan mata berbinar ketika aku pulang kerja. Tapi harapan itu semakin hari semakin hancur. Suatu malam, saat aku sedang lembur di kantor, aku memutuskan untuk pulang tanpa memberi kabar. Aku ingin memberi kejutan pada Alina, berharap kami bisa berbincang meski sebentar. Namun, ketika aku membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa. Bukan tawa dari televisi, bukan pula tawa sendirian. Itu suara tawa dua orang. Aku melangkah pelan ke ruang tamu, dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat nafasku seakan berhenti. Alina duduk di sofa. Di sampingnya ada seorang wanita dan aku mengenalinya dengan jelas. Naila. Mereka berdua duduk begitu dekat, terlalu dekat.
Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tangan Alina menggenggam tangan Naila. Bukan sekadar genggaman biasa, tapi genggaman erat penuh keintiman. Tatapan mereka bukan tatapan sahabat. Itu tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta. Aku berdiri terpaku. Suara ponselku yang tiba-tiba berbunyi membuat mereka menoleh. Alina langsung melepaskan tangannya dari Naila, wajahnya pucat. Naila hanya diam, menunduk. Mas, suara Alina bergetar. Aku menelan ludah. Aku pulang. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku tidak tahu harus bicara apa. Dadaku sesak. Kepalaku penuh dengan suara-suara kacau. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Naila bangkit dengan wajah serba salah. Aku pulang dulu. Lin, jangan. Alina berusaha menahannya, tapi Naila sudah melangkah cepat keluar. Kini hanya ada aku dan Alina. Suasana hening, tegang, seakan udara di dalam rumah lenyap. Aku menatapnya, mencari jawaban. Apa yang aku lihat tadi? Lin, suaraku parau. Alina menggigit bibirnya. Ia terdiam lama, seolah mencari kata. Aku menunggu, dengan hati yang sudah hampir hancur. Aku bisa jelasin, Mas, ucapnya pelan. Jelasin apa? Aku menatap tajam. Tadi aku lihat sendiri kamu sama Naila. Kalian bukan cuma teman, kan? Alina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ia menangis. Tapi tangisan itu justru semakin menusuk hatiku. Mas, suaranya pecah. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku berusaha jadi istri yang baik. Aku mencoba mencintai kamu sepenuhnya. Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Aku tertegun. Bohong? Aku. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata penuh air. Aku suka sama wanita, Mas. Dari dulu, dunia seakan runtuh di hadapanku. Kata-katanya menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Apa maksudmu, Lin? Suaraku bergetar. Aku udah coba berubah. Aku pikir dengan menikah sama kamu, perasaan itu bakal hilang. Aku pikir aku bisa hidup normal, bisa bahagia denganmu. Tapi ternyata aku nggak bisa. Mas, aku nggak bisa menipu diriku sendiri. Hati aku lebih tertarik sama wanita, sama Naila. Kata-kata terakhir itu menusuk seperti pisau ke jantungku. Aku mundur satu langkah, menahan diri agar tidak roboh. Semua pertanyaan yang selama ini menghantuiku akhirnya terjawab. Jarak yang tak bisa kujelaskan, dinginnya sikapnya, senyum yang hanya muncul saat bersama Naila. Semua akhirnya jelas. Jeti, selama ini, tanyaku lirih. Alina menangis. Aku sayang kamu, Mas. Aku benar-benar sayang. Tapi rasa sayangku ke kamu beda. Bukan seperti yang harusnya dimiliki seorang istri ke suaminya. Aku nggak bisa pungkiri, hatiku ada di Naila. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti pria paling bodoh di dunia. Aku berjuang keras mempertahankan rumah tangga ini, sementara kenyataannya sejak awal, aku sudah kalah. Kenapa, Lin? Aku berteriak lirih. Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Kenapa kamu biarin aku percaya kita bisa bahagia? Aku takut. Mas, jawabnya terbata. Aku takut kamu meninggalkan aku. Aku takut keluarga tahu. Aku takut dianggap aneh. Makanya aku nikah sama kamu, berharap semuanya berubah. Tapi ternyata aku hanya bikin kita berdua menderita. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk. Tapi di balik itu ada kebenaran pahit. Alina berjuang dengan dirinya sendiri, mencoba menjalani pernikahan yang tidak pernah benar-benar dia inginkan. Aku menatapnya dengan mata sembab. Lalu aku ini apa? Lin, hanya perisai, topeng supaya kamu terlihat normal di mata orang-orang. Jangan bilang gitu, Mas. Aku nggak pernah anggap kamu cuma topeng. Kamu orang yang sangat berarti buat aku. Kamu orang baik, suami yang penuh cinta. Tapi, cinta itu bukan yang aku butuhkan. Aku butuh yang berbeda. Hening. Aku terduduk di sofa, lemas. Semua rasa bercampur menjadi satu, marah, kecewa, terluka. Tapi juga ada bagian kecil dalam diriku yang memahami. Ya, aku marah karena dikhianati. Aku kecewa karena cintaku tidak pernah cukup. Tapi aku juga sadar,
Ini bukan pengkhianatan biasa. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang jati diri yang tidak bisa ia ubah. Malam itu aku menangis. Alina juga menangis. Kami berdua tenggelam dalam keheningan penuh luka. Tidak ada kata yang bisa menyembuhkan. Tidak ada pelukan yang bisa menutup jurang di antara kami. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa kehilangan, meski dia masih duduk di depanku. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Aku masih tinggal satu rumah dengan Alina, tapi rasanya seperti tinggal bersama orang asing. Kami berbicara seadanya, hanya soal hal-hal praktis. Tidak ada lagi percakapan hangat, tidak ada lagi candaan kecil, apalagi pelukan. Aku terjebak dalam dilema. Setiap kali menatap wajahnya, hatiku hancur. Aku ingin marah, ingin mengusirnya, ingin berteriak bahwa aku telah dihancurkan olehnya. Tapi di sisi lain, aku masih mencintainya. Ya, meski aku sudah tahu kebenarannya, cintaku tidak serta-merta hilang. Justru itulah yang membuat semuanya semakin menyakitkan. Bagaimana mungkin aku mencintai seseorang yang hatinya tidak pernah untukku? Hari-hari berjalan dengan penuh ketegangan. Sampai akhirnya, pertengkaran besar yang tidak bisa dihindari itu pun terjadi. Malam itu aku pulang larut, setelah berjam-jam hanya duduk di kantor tanpa benar-benar bekerja. Aku butuh waktu untuk sendiri, mencoba menenangkan pikiran yang kalut. Namun ketika aku membuka pintu rumah, aku mendapati Alina sedang duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah. "Kita harus bicara, Mas," katanya begitu aku masuk. Aku menutup pintu perlahan, menatapnya dengan hati yang berat. "Akhirnya kamu mau bicara juga." Alina menggenggam kedua tangannya, mencoba menahan getaran di tubuhnya. "Aku nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus memutuskan sesuatu." Aku menghela nafas panjang. "Memutuskan apa? Kamu mau bilang kalau kamu pilih Naila dan ninggalin aku, begitu?" "Mas, jangan gitu." Suaranya bergetar. Aku meledak. "Kenapa jangan? Itu kenyataannya, kan? Dari awal kamu nikah sama aku cuma buat nutupin siapa kamu sebenarnya. Kamu nggak pernah benar-benar cinta sama aku." Alina terisak. Tapi aku sudah terlalu marah untuk peduli. Semua sakit hatiku keluar malam itu. Aku ini apa, Lin? Suami? Atau cuma boneka yang kamu pajang biar orang-orang nggak curiga? "Mas, aku sayang sama kamu. Sungguh. Tapi rasa sayangku nggak sama kayak yang kamu rasain ke aku. Jangan bohong lagi," bentakku. "Sayang macam apa yang bikin kamu lebih milih wanita lain daripada aku? Aku ini suamimu, Lin. Aku yang setiap hari kerja banting tulang buat kita. Tapi yang kamu simpan di hatimu malah orang lain, wanita lain." Alina menangis semakin keras. Ia mencoba mendekat, tapi aku mundur. "Mas, aku minta maaf. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma nggak bisa bohong lagi soal siapa aku sebenarnya." Aku menatapnya dengan mata yang penuh air. "Kenapa, Lin? Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Kalau kamu bilang sebelum kita menikah, mungkin aku nggak akan hancur kayak gini." Alina terdiam lama. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Aku takut, Mas. Aku takut dianggap aneh. Aku takut keluarga kecewa. Aku takut nggak bisa punya hidup normal. Aku pikir, dengan menikah sama kamu, aku bisa berubah. Aku pikir aku bisa belajar mencintai laki-laki. Tapi semakin lama aku sadar, aku cuma nyiksa diri sendiri dan juga nyiksa kamu." Kata-katanya membuatku terdiam. Meski hatiku hancur, aku tahu ia tidak berbohong. Wajahnya penuh penyesalan, penuh rasa bersalah. Aku duduk di sofa, menunduk lemas. "Jadi sekarang apa yang kamu mau, Lin? Kita cerai, gitu?" Alina terisak. "Aku nggak tahu. Aku masih sayang kamu. Aku masih pengen ada di sampingmu. Tapi aku juga nggak bisa membohongi diriku. Aku nggak bisa janji bakal cinta kamu seperti seharusnya seorang istri mencintai suaminya." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mataku mengalir deras. Pertarungan batin di dalam diriku terasa begitu kejam. Bagian dari diriku ingin memaafkan, ingin mempertahankan, karena aku masih mencintainya. Tapi bagian lain berteriak agar aku melepaskannya, karena bertahan hanya akan membuat luka ini semakin dalam. "Lin," suaraku bergetar. "Kamu tahu nggak rasanya jeti aku?
Rasanya dihancurkan sama orang yang paling kita percaya. Rasanya ditusuk sama orang yang paling kita cintai. Aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa makan. Semua karena aku terus mikirin kamu. Dan Naila. Alina menunduk, bahunya terguncang karena tangis. Aku minta maaf, Mas. Aku benar-benar minta maaf. Hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara isakan pelan. Dalam hatiku, aku tahu aku sedang dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidupku. Bertahan atau melepaskan. Kedua-duanya sama-sama menyakitkan. Jika aku bertahan, aku akan terus hidup dalam bayang-bayang cinta yang tidak pernah benar-benar jati milikku. Aku akan terus terluka melihat istriku memberi cintanya kepada orang lain. Tapi jika aku melepaskan, aku harus kehilangan orang yang selama ini kucintai dengan seluruh hatiku. Aku menatap Alina lagi. Wajahnya penuh air mata. Namun ada kejujuran di dalam matanya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat Alina tanpa topeng. Ia benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Dan saat itu, aku sadar, mungkin inilah alasan mengapa Tuhan mempertemukan kami. Bukan untuk bersama selamanya, tapi untuk saling mengajarkan arti kejujuran dan keberanian menghadapi diri sendiri. Aku menarik napas panjang. Aku butuh waktu. Lin, aku nggak bisa langsung jawab sekarang. Tapi satu hal yang aku tahu, kita nggak bisa terus begini. Kita harus hadapi kenyataan ini. Alina mengangguk sambil menangis. Iya, Mas. Malam itu, aku tidur di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, kami benar-benar tidur di ruangan yang berbeda. Dan entah kenapa, meski air mataku belum berhenti, aku merasa keputusan besar itu semakin dekat. Hari-hari setelah percakapan di kamar itu terasa seperti berjalan di atas bara. Aku dan Arini tidak lagi bisa berpura-pura. Ada kejujuran yang telah keluar, dan kejujuran itu terlalu besar untuk disembunyikan. Rumah kami seolah menjadi ruang asing sepi, dingin, dan penuh dengan jarak yang sulit dijembatani. Aku masih mengingat jelas tatapan matanya malam itu. Saat ia berkata dengan penuh keberanian bahwa dirinya menyukai wanita. Tatapan yang tidak hanya memecahkan hatiku, tetapi juga mematahkan seluruh angan tentang kehidupan yang selama ini kubayangkan bersama. Aku mencoba tidur di ranjang yang sama. Namun setiap kali melihat wajahnya yang terlelap, aku dihantui perasaan asing. Dia bukan lagi milikku. Dan mungkin sejak awal, aku tak pernah benar-benar memilikinya. Arini mulai lebih sering keluar rumah. Ia berdalih dengan alasan pekerjaan, acara kantor, atau sekadar bertemu teman lama. Namun, aku tahu, ada seseorang di luar sana yang membuatnya tersenyum dengan cara yang tidak lagi bisa kulakukan. Malam-malamku penuh dengan gelisah, berteman dengan kopi dingin dan pikiran yang berlarian ke segala arah. Aku bertanya dalam hati, apakah aku masih pantas mempertahankan rumah tangga ini? Atau aku hanya sedang mengikat seseorang yang sebenarnya sudah pergi jauh dariku? Di sisi lain, aku juga mulai memikirkan diriku sendiri. Selama ini aku terlalu sibuk menjaga Arini, hingga lupa bahwa aku juga manusia dengan luka. Aku menahan semua perasaan kecewa, marah, juga rasa kehilangan, hanya karena ingin terlihat kuat. Tapi malam-malam panjang itu membuatku sadar aku tidak boleh terus terjebak dalam bayangan masa lalu. Sampai suatu hari, aku memberanikan diri untuk berbicara lagi. Rin, ucapku dengan suara yang sedikit bergetar, apakah kamu ingin kita tetap bertahan? Atau sebenarnya kamu sudah ingin melepaskan semuanya? Arini menatapku lama. Air matanya jatuh tanpa ia mampu menahannya. Aku tidak ingin menyakitimu lebih dalam, Mas. Tapi aku juga tidak bisa lagi berpura-pura. Aku ingin jujur pada diriku sendiri. Aku mencintai wanita itu. Kata-katanya bagai pisau terakhir yang menusuk jantungku. Sakit luar biasa sakit. Namun anehnya, di balik rasa sakit itu, ada kelegaan. Aku tidak perlu lagi menebak, tidak perlu lagi terjebak dalam pertanyaan tanpa jawaban. Aku tahu arah kemana semua ini akan berakhir. Beberapa minggu setelah percakapan itu, kami sepakat berpisah dengan baik. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Hanya ada dua hati yang sama-sama lelah mempertahankan sesuatu yang sudah lama rapuh. Aku melepas cincin pernikahan dari jari, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bebas. Meski bebas dengan luka yang belum sembuh.
Aku belajar bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang cinta harus dilepaskan agar masing-masing bisa menemukan jalan yang sebenarnya. Arini dengan keberaniannya memilih jalan yang sesuai dengan hatinya, sementara aku harus menemukan kembali diriku sendiri. Kini aku berdiri di depan cermin, menatap sosok yang tampak lebih kurus, mata yang sayu, tapi juga ada sinar kecil di sana. Sinar yang mengatakan bahwa hidup tidak berhenti di sini. Luka ini akan sembuh, dan mungkin suatu hari nanti, aku akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku tanpa ragu, tanpa sembunyi, dan tanpa harus berpura-pura. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis pada bayangan diriku sendiri. Aku baik-baik saja, dan aku akan lebih kuat dari ini, bisikku. Karena pada akhirnya, kehilangan bukanlah akhir. Kehilangan hanyalah pintu menuju babak baru, dan aku siap melangkah.